Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. Yahya. Kali ini di pembelajaran informatika. Nah, alhamdulillah ya, kemarin kita sudah selesai mengerjakan Meet TIK-nya. Alhamdulillah juga kalian sebagian besar bisa menyelesaikannya dengan baik dan saya bangga sama kalian. Bagi yang masih belum, nah next time-nya harus bisa lebih baik lagi ya. Kalian harus semangat. Oke, hari ini sama seperti sebelum-sebelumnya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Ini agar pembelajaran yang kita lakukan dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta dianugerahkan oleh Allah ilmu yang berguna bagi kita semua. Silakan berdoa dimulai. Oke, selesai. Nah, kemarin kan, masih ingat nggak materi yang kemarin saya posting sebelum kita melakukan Meet? Ayo, coba diingat-ingat lagi. Nah, materi yang kemarin yang kita posting adalah tentang, nah jadi kita sebelum kita masuk pelajaran di minggu ini nih, kita akan review materi yang kemarin terlebih dahulu. Jadi biar ingatan kalian itu lebih fresh kembali untuk memulai pelajaran. Nah, apa saja materi-materi yang minggu kemarin? Jadi, yang pertama yang kalian pelajari adalah Nah, jadi yang kemarin kita posting tentang jejak digital. Tapi kan itu kan masih part satunya atau bagian satunya kata Serkan. Jadi, hari ini kita akan belajar part 2-nya. Nah, di part 1 kita telah belajar yang pertama adalah jejak digital atau definisi dari jejak digital itu. Nah, jadi jejak digital itu adalah rekaman aktivitas kalian di dunia maya yang dapat dilihat dan dilacak oleh orang lain. Nah, video selengkapnya kalian bisa tonton video yang minggu kemarin. Jadi ini saya bahas singkat-singkat saja, jadi biar kalian fresh ingatannya kembali. Nah, lanjut. Nah, ini juga Sir kemarin juga ada jelaskan bahwa Sir analogikan atau Sir umpamakan dengan bahwa jejak digital itu seperti saat jejak kaki kita yang kotor menginjak ubin. Nah, otomatis kan jejak kaki akan berbekas di ubin. Nah, sama juga, begitu juga dengan aktivitas digital kalian di internet. Jadi saat kalian menggunakan internet, pasti kalian akan meninggalkan bekas-bekas. Itulah yang dinamakan dengan jejak digital. Nah, jadi jika kalian tidak berhati-hati, jejak yang kalian tinggalkan itu dapat dimanfaatkan untuk hal yang berbahaya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya dalam meninggalkan jejak digital atau dalam beraktivitas di dunia internet, di dunia maya, kita harus berhati-hati dan tetap waspada agar tidak merugikan diri kita sendiri. Oke? Nah, lanjut. Jadi Sir juga ada menjelaskan kemarin apa saja yang menyebabkan jejak digital. Silakan dicek lagi. Lalu kemarin Sir ada bagi atau klasifikasi jejak digital itu menjadi dua bagian, yaitu jejak digital aktif dan jejak digital pasif. Nah, jadi jejak digital pasif itu adalah jejak yang kita tinggalkan secara tidak sadar. Sedangkan jejak digital aktif adalah jejak yang kita tinggalkan di dunia maya, di internet secara sadar. Nah, itu tonton lagi ya video yang kemarin kalau misal kalian lupa. Ini contoh-contoh jejak digital pasifnya, lalu ini contoh-contoh jejak digital aktifnya. Nah, Sir juga ada jelaskan kemarin kenapa sih jejak digital itu bisa berbahaya. Jadi, Sir jelaskan secara singkat lagi. Jejak digital itu kan kita meninggalkan bekas atau jejak digital kita, jejak-jejak aktivitas internet kita di dunia maya, di mana di internet itu bisa diakses oleh banyak orang. Nah, akibatnya data pribadi kita bisa saja dicuri orang, bisa saja dihapus orang, diblokir orang, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini akan membahayakan bagi diri kita sendiri. Nah, lalu yang Sir juga ada bilang kemarin adalah komentar dan unggahan di sosial media. Nah, ini jangan sampai kalian meninggalkan komentar-komentar atau postingan-postingan yang tidak bermanfaat atau bahkan yang dapat membahayakan bagi orang lain. Karena saat kita memposting sesuatu yang jelek itu di dunia internet atau di dunia maya, maka itu akan berlaku secara permanen. Sulit untuk kita menghapusnya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita posting lalu di-save oleh orang lain,
Nah, walaupun kita menghapus postingan kita, tapi postingan yang sudah di-save sama orang lain tersebut, kita tidak akan bisa menghapusnya. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam memposting dan berkomentar di sosial media. Oke, apalagi kemarin. Nah, jadi kemarin Sir juga ada jelaskan tentang bagaimana sih caranya agar jejak digital tidak membahayakan atau merugikan bagi diri kalian. Jadi Sir ada kasihkan tips-tips jejak digital yang aman. Cuma di sini kan Sir jelaskan secara singkat saja. Sir disitu ada bilang gunakan internet untuk hal-hal yang baik, gunakan sosial media dengan bijak, lalu selalu ingat aktivitas kalian itu dapat dilihat oleh orang lain. Lalu membuat password yang kuat dan aman agar tidak mudah dibobol oleh orang lain. Lalu install aplikasi dan download file dari situs resmi atau situs yang aman. Nah, ini cara tahu yang amannya gimana nih? Kemarin kan Sir nggak ada jelasin nih. Nah, jadi Sir sebentar saja. Jadi Sir akan tunjukkan nih caranya. Jadi kalau misal kalian masuk ke dalam suatu halaman website, nah di bagian pojok kirinya itu, sama di bagian HP juga di bagian pojok kirinya akan ada lambang seperti gembok ini. Nah, ini artinya website ini aman. Nah, seperti ini. Berarti website tersebut telah memiliki sertifikat dari pihak internet. Makanya, jadi kalau misal kalian memasukkan data di dalam internet tersebut, insya Allah sih aman. Tapi ada beberapa website yang tidak seperti itu. Misalnya saya tunjukkan seperti ini. Nah, di halaman website yang ini akan muncul tulisan tidak aman. Nah, jadi kalau misalnya website seperti ini ada tulisan tidak aman, maka berhati-hatilah kalian dalam menggunakannya. Berhati-hatilah kalian dalam memasukkan data ke dalam website tersebut. Memasukkan data atau mendownload file-file dari website tersebut. Nah, karena bisa saja website ini adalah website yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mencuri data pribadi kalian. Makanya saya sarankan sih lebih baik jangan deh buka website yang tulisannya tidak aman seperti ini. Jadi ini kan saya hanya tunjukkan contoh kepada kalian. Kalau di HP tampilannya juga sama seperti itu. Bisa kalian cek di pojok kiri atasnya itu akan ada lambang gembok. Kalau tidak ada lambang gemboknya berarti website tersebut tidak aman. Oke, kita balik lagi ke materi kita. Nah, tadi kan saya sampai install aplikasi dan download file dari situs resmi. Lalu selanjutnya adalah hapus akun lama yang sudah tidak terpakai. Ini juga Sir kemarin udah ada jelasin bahwa kalau misal kalian punya beberapa sosial media yang lama dengan menggunakan akun atau username kalian dan kalian tidak menggunakannya lagi, nah itu lebih baik kalian hapus saja karena bisa saja itu dicuri oleh orang, lalu orang tersebut memanfaatkan nama kalian untuk berbuat kejahatan. Maka nanti yang kena jadi kalian deh. Itu kan bakal merugikan diri kalian sendiri. Makanya hapus akun-akun sosial media kalian yang lama kalau misalnya ada. Nah, lalu yang terakhir adalah hapus browser history, cookies, dan metadata lainnya. Nah, ini nih. Ini kan kemarin Sir nggak ada bilang apa sih maksud dari browser history itu, cookies itu apa, metadata itu apa. Nah, jadi ini adalah istilah-istilah yang sering muncul di dalam materi jejak digital. Jadi kalian harus tahu istilah-istilah ini apa agar memudahkan kalian untuk mengurangi atau meminimalisir jejak digital kalian agar tidak berbahaya. Nah, jadi berarti materi kita pada hari ini adalah mempelajari dari menerapkan cara mengurangi jejak digital. Yang ini yang part 2-nya ya sekarang ya. Nah, jadi kalian akan mempelajari sebelum kalian paham bagaimana sih cara mengurangi jejak digital tersebut. Jadi, kalian harus pelajari dulu nih istilah-istilah yang berkaitan dengan jejak digital. Nah, oke. Sir, langsung saja masuk ke materinya. Nah, jadi istilah yang pertama tadi dari materi minggu lalu kan ada yang namanya browser history. Nah, ini apa sih? Jadi, browser history itu adalah daftar semua situs yang pernah kita kunjungi. Nah, ngerti nggak kalian ini? Apa sih maksud daftar semua situs yang pernah kita kunjungi? Jadi misalnya nih ya, kalau saat kalian mengakses internet misalnya kan, dari HP maupun laptop. Waktu kalian buka YouTube, waktu kalian buka misalnya Brainly, lalu kalian buka Google Chrome, dan
situs-situs lainnya, nah aktivitas kalian itu akan tercatat di daftar history. Nah, itu namanya browser history. Jadi, kalian nanti akan muncul tampilan misalnya daftar-daftar. Misalnya jam segini. Jam segini, Ail buka situs ini. Jam segini, si ini buka situs ini. Jadi, akan ada daftar lengkapnya seperti itu. Nah, lalu yang kedua adalah cookies namanya. Nah, cookies ini apa? Nah, kalau cookies ini berarti tempat untuk menampung data sederhana yang berisi kebiasaan atau aktivitas kita di internet. Nah, kenapa sih namanya cookies? Cookies itu kan biskuit gitu kan. Tapi ini memang namanya itu memang diberikan istilah internetnya itu cookies. Jadi ini ya seperti yang saya bilang tadi, menampung data sederhana kita. Seperti data login atau seperti data kebiasaan-kebiasaan kita. Jadi waktu kita masuk ke dalam suatu situs, kita nggak perlu login lagi. Pernah nggak sih kalian kalau kayak gitu? Kira-kira paham nggak? Kalau nggak paham, ini deh. Biar saya contohin langsung, kalian perhatikan baik-baik ya. Nah, sekarang kan kita ada browser history dan cookies. Nah, jadi kita akan mempelajari apa sih browser history dan cookies itu. Lalu, kita akan mencoba untuk menghapusnya. Nah, nanti Asra akan jelaskan kenapa sih harus dihapus. Untuk sekarang, yuk kita lihat apa sih itu browser history dan cookies. Nah, jadi misalnya ini share di halaman website Google ya. Jadi tampilannya akan seperti ini. Bisa berbeda-beda tergantung browser yang kalian gunakan. Kalau share kan menggunakan browser Google Chrome. Nah, kalau kalian share nggak tahu browsernya apa, tapi kalau misalnya contoh Google Chrome ini, dia bakal tampilannya akan seperti ini. Nah, browser history, jadi kalian bisa buka browser history itu dari sini nih. Nah, di pojok kanan atas, di bawah tanda X ini, akan ada titik 3. Ini membuka settingnya. Jadi titik 3 itu berarti setting ya. Nah, lalu, di bagian ini kan ada riwayat namanya. Riwayat ini artinya history. Nah, ini bisa kalian klik aja, lalu klik yang bagian ini nih, riwayatnya. Maka akan tampil, nah, kelihatan nggak? Ini adalah history atau daftar-daftar situs yang terakses. Nah, bisa dilihat kan, jam 20.22 ini apa yang terakses. Mulai dari mulai dari kemarin, mulai dari beberapa hari yang lalu. Jadi ini semua bisa dilihat di sini. Jam berapa kalian mengaksesnya, lalu situs apa yang kalian akses. Nah, history ini harus kalian hapus ya. Apalagi kalau kalian menggunakan komputer yang bukan milik kalian. Nah, kalau misalnya komputernya milik pribadi atau gadgetnya milik pribadi, nggak apa-apa deh kalau kalian nggak hapus historinya. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan komputer orang atau komputer umum yang bisa diakses oleh semua orang, maka kalian harus berhati-hati dalam meninggalkan daftar situs seperti ini. Karena apa? Karena bisa saja seperti ini nih. Kalian login nih, atau kalian buka YouTube dan segala macam. Nah, nanti kan tampil nih historinya terekam. Tapi kalau kalian nggak hapus, kalian selesai menggunakan komputer itu, lalu orang lain yang menggunakannya lagi, maka orang lain tersebut bisa melihat aktivitas yang kalian lakukan di internet. Nah, hal seperti ini kan bisa merugikan bagi diri kalian sendiri. Bisa saja dia lihat, oh, kalian membuka misalnya akun bank atau akun-akun yang sifatnya sensitif. Bisa seperti sandi atau password email. Jadi itu bisa saja dicuri oleh orang tersebut. Makanya berhati-hatilah dalam meninggalkan jejak digital. Nah, selanjutnya tadi apa? Selanjutnya adalah cookies. Tadi kan browser history dan cookies. Nah, cookies ini apa sih? Nah, jadi saya contohin ya. Cookies itu kan dia merekam aktivitas pribadi kita. Nah, itu apa sih maksudnya? Jadi, singkatnya, misalnya seperti saya tulis di sini ya. Misalnya, saya akan masuk ke dalam akun sosial media Twitter yang saya punya. Nah, normalnya, harusnya kan kalau misalnya kita masuk ke dalam situs, sebuah website, maka, apalagi website sosial media kan, maka kita akan diminta untuk login terlebih dahulu. Nah, tapi kalau cookiesnya diaktifkan, maka kita nggak perlu login lagi nih. Jadi secara otomatis sistem itu mengenal bahwa, oh ini nih orang yang biasa ngakses situsnya. Jadi nggak perlu login lagi, langsung
terlogin otomatis. Misalnya, saya akan contoh ini. Nah, saya akan buka Twitter ya. Harusnya login dulu kan biasanya, tapi karena cookiesnya masih nggak terhapus, maka Sir otomatis akan masuk ke dalam akun Twitter pribadi Sir. Nah, berbahayanya apa? Nah, seperti yang Sir bilang tadi, berbahayanya adalah kalau misalnya kalian bukan menggunakan alat atau gadget elektronik milik kalian sendiri, misalnya milik teman kalian atau milik orang lain. Kalau cookiesnya diaktifin, ya, terus kalian login deh di akun sosial media kalian. Terus saat kalian sudah selesai, kalian nggak log out atau nggak hapus cookiesnya. Apa yang terjadi? Maka pemilik gadget elektronik tersebut, pemilik laptop atau smartphone tersebut, akan bisa otomatis mengakses akun sosial media kalian. Nah, inilah penyebab utama yang paling sering menyebabkan akun sosial media dihack atau dicuri orang lain. Makanya berhati-hati dalam menggunakan atau meninggalkan jejak digital. Apalagi kalau misalnya kalian tidak menggunakan perangkat kalian sendiri. Oke? Nah, sekarang saya kan udah jelasin tuh tadi browser history dan cookies. Lalu gimana nih cara menghapusnya? Nah, sekali lagi ya, saya tunjukkan. Jadi menghapusnya itu simple banget. Kalau di Google Chrome, contohnya ini di Google Chrome kan. Jadi kalian tinggal klik yang menu titik 3 ini. Lalu lihat di bagian riwayat, history tadi. Diklik yang bagian riwayatnya. Lalu di bagian kiri ini akan ada tulisan hapus data penjelajahan. Nah, ini tinggal diklik aja. Nah, maka akan tampil nanti nih. Kalian akan ditanya nih, apa-apa sih yang pengen kalian hapus. Nah, jadi tinggal kalian klik aja nih bagian yang history penjelajahan. Ini artinya browser history. Lalu cari yang cookies. Ntar, saya akan cari dulu. Nah, ini kan ada nih cookie namanya. Cookie dan situs lainnya. Ini tinggal kalian klik aja. Lalu kalian hapus datanya. Nah, itu kalau misalnya kalian menggunakan laptop atau smartphone milik orang lain. Jadi biar data-data yang kalian masukkan itu tetap aman dan tidak dicuri oleh orang lain. Oke. Nah, jadi kalau misalnya udah kalian hapus nanti, maka historinya akan hilang. Nah, maka jejak kalian pun secara otomatis sudah meminimalisir atau mengurangi jejak digital kalian di internet. Maka itu akan lebih aman bagi kalian. Oke, lanjut. Tadi kan kita sudah bahas tentang browser history dan cookies, ya enggak? Jadi istilah yang selanjutnya adalah Oke, nah yang selanjutnya adalah public post. Apa sih public post ini? Seperti namanya, public dan post. Artinya ini post yang bisa dilihat oleh publik. Seperti contohnya pesan dan komentar yang dapat dilihat dan dibaca oleh orang lain. Nah, ini kan sudah termasuk jejak digital kalian. Nah, saya sarankan kalau misalnya kalian pernah berkomentar yang jelek atau memposting sesuatu yang tidak bermanfaat dan merugikan bagi diri kalian sendiri, saya sarankan agar kalian menghapus postingan atau komentar tersebut. Nah, caranya gimana? Ya, kalau contohnya di sini kan di Instagram itu ada menu fitur untuk delete postingan. Tinggal diklik bagian yang titik 3, lalu akan ada tulisan delete. Tinggal diklik delete-nya aja. Sama ya, di situs-situs yang lain juga seperti itu, kayak di Facebook, kayak di Twitter. Jadi kalau misalnya kalian pernah berkomentar atau memposting hal-hal yang nggak bagus, silahkan untuk dihapus aja, karena itu bakal meninggalkan jejak digital kalian. Kalau nanti sebisa mungkin segera dihapus agar tidak disimpan oleh orang lain untuk merugikan diri kalian sendiri. Oke? Untuk yang public post cukup sampai di situ. Lalu yang ketiga ini adalah geotagging. Jadi geotagging ini adalah penanda lokasi saat orang mengakses internet. Nah, ini artinya saat kalian mengakses internet, maka secara otomatis lokasi kalian itu akan disimpan oleh sistem atau disimpan oleh internetnya. Nah, makanya
berhati-hatilah menggunakan fitur ini nih. Contohnya di mana fiturnya? Nah, contohnya di HP kalian. Di HP kalian biasanya akan ada muncul menu lokasi atau menu GPS. Nah, menu tersebut berguna untuk apa? Misalnya saat kalian pesan Gojek. Nah, jadi kegunaannya adalah biar si Gojeknya tersebut, babang Gojeknya itu tahu nih, oh lokasi kalian di sini. Jadi dia bisa mengantarkan pesanan kalian sesuai dengan tempatnya. Nah, tapi akibat buruknya adalah kalau misalnya kalian aktifkan lokasi ini, maka saat kalian mengakses situs-situs apapun, secara otomatis situsnya itu akan, atau halaman websitenya itu akan merekam lokasi kalian. Nah, itu kan bisa berbahaya kalau misalnya digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya, saya sarankan hanya aktifkan saja fitur GPS ini atau lokasi ini saat kalian benar-benar membutuhkannya. Misalnya kayak tadi saat memesan Grab atau Gojek. Nah, sesudah selesai, maka silakan nonaktifkan kembali. Oke? Nah, yang selanjutnya dan yang terakhir, yang terakhir adalah foto metadata. Nah, ini apa artinya dari foto metadata ini? Jadi foto metadata itu adalah informasi mentah atau informasi dasar dari sebuah foto. Nah, ini kan kita pernah kemarin kan mempelajari tentang gambar, tentang foto. Kalau misalnya kita arahkan kursor kita ke bagian fotonya, maka akan tampil tuh tipe itemnya apa, terus dimensionnya apa, size-nya apa gitu kan. Nah, untuk beberapa foto, kalian juga dapat melihat lokasi di mana foto tersebut diambil, kapan foto tersebut dibagikan, lalu tanggal berapa foto tersebut diambil. Nah, inilah informasi-informasi mentah atau metadata dari sebuah foto. Jadi nggak hanya foto ya, bisa saja file-file yang lain juga mempunyai informasi metadata seperti ini. Nah, jadi berhati-hatilah saat kalian mengambil foto. Kalau misalnya geotagging kalian tadi hidup, ya akses lokasi itu hidup, maka saat kalian mengambil foto, lokasi di mana foto tersebut diambil akan disimpan oleh sistem. Nah, ada baiknya, tapi juga ada buruknya. Jadi, gunakanlah secara bijak, berhati-hati dalam meninggalkan jejak digital. Itu pesan yang akan saya sampaikan. Nah, mungkin sudah 20 menit saya berbicara seperti ini. Kalian pun kalau terlalu lama juga bakal bosan. Jadi untuk materi tunggu dulu nih, udah pada pengen cepet-cepet nih. Nanti di akhir video saya kasih tugas. Tugasnya singkat aja, oke? Nah, untuk sekarang saya tutup dulu. Untuk materi pembelajarannya saya cukupkan sampai di sini. Karena juga udah cukup lama saya jelaskan, nanti kalian bosan. Silahkan kalian replay videonya kalau kalian masih ada yang belum kalian pahami. Nah, untuk tugas kalian di rumah, nah buka halaman 49. Halaman 49 di buku informatika kalian. Nih, di bagian ini nih. Halaman 49. Di yang mari berdiskusi di bagian bawah sekali itu kan ada nomor 1 sampai 3. Nah, itu silakan kalian kerjain tugasnya. Nah, instruksinya apa? Kalian tonton video week sebelumnya. Berarti week yang sebelum Meet ya, yang ada posting tentang jejak digital yang part 1. Nah, itu kalian tonton videonya terlebih dahulu. Lalu kerjakan tugas di halaman 49 ini, nomor 1 sampai dengan 3. Nah, kerjakan tugasnya itu di kertas atau dokumen kalau misalnya kalian mau. Nah, kalau misalnya kalian kerjain di kertas, silakan foto lalu kirim ke Google Classroom. Kalau kalian kerjainnya di dokumen langsung, jadi nggak perlu difoto, langsung aja kirim ke Google Classroom. Nah, di tugasnya tersebut kan ada tulisan buatlah kelompok diskusi. Nah, serasa kalian, agipun kita ini terbatas waktunya dan lokasinya, kalian nggak perlu bentuk tim untuk diskusi. Silakan kalian kerjain secara individual saja ya. Kalian jawab nomor 1 sampai dengan 3. Nah, kumpulkan tugasnya sebelum Jumat depan. Nah, oke?
tonton video yang kemarin, tonton video yang hari ini, kerjain tugasnya. Fotoin lalu kirim ke Google Classroom. Nah, oke. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.